Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun secara umum tujuan dilakukan pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat arahnya dari bawah sampai ke atas, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat lembut, kemudian jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Pijat refleksi ini dimaksudkan untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila terjadi permasalahan di seputar organ tubuh kita, bisa kita lakukan dengan pijatan refleksi ini. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kiri terus kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut ya, secara berulang-ulang. Sehingga permasalahan di seputar kaki kiri ya nanti akan hilang. Kemudian setelah itu kaki kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan ya serta treatment. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Maka kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan setelah dilakukan pijat urut ini, secara umum terjadi proses detoksifikasi yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret. Justru setelah dipijat nanti tubuh akan terasa sakit semua. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu khawatir dan tidak usah diobati, karena beberapa saat kemudian perasaan itu akan hilang dan tubuh akan terasa enteng dan semua keluhan yang diderita nanti akan sembuh. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini.
Yang perlu diperhatikan dalam pijat urut ini, minyak harus cukup karena minyak merupakan pelumas. Apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit sehingga kulit akan terasa panas, tidak nyaman dipijat, dan nanti akan timbul memar. Inilah terapi pijat urut ini yang berbeda dengan jenis pijatan yang lain karena tubuh harus dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang, sehingga permasalahan di seputar kaki kanan nanti akan hilang ya, mulai dari kemeng, kaki terasa kepas ya, mungkin linu dan sebagainya nanti akan sembuh. Tak lupa pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan juga dipijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat ke depan. Setelah itu diberikan pijatan setelah treatment ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan serta diberikan pijatan lagi ya. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut ke pemijatan bagian pantat. Caranya, mula-mula pantat dipijat-pijat secara merata ya, sehingga permasalahan di sekitar pantat nanti akan hilang. Yang perlu diperhatikan secara umum pijat urut ini ya, ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan ada pula orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Oleh karena itu, sebelum memijat perlu kita konfirmasi ya, sehingga harapannya
dapat ditentukan kekuatan pemijatan yang pas, sehingga di samping si pasien akan merasakan kenikmatan dalam pemijatan, maka pasien juga akan sembuh dari segala keluhannya ya. Cara pemijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, maka kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian dipijat atau ditekan-tekankan ya, dengan sedikit menggosok. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut ke pemijatan pada pinggang sampai ke punggung ya. Caranya, dari pinggang sampai ke punggung mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari bawah ke atas ya, dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu, tulang belakang juga perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu pada tulang belakang ya, sehingga terjadi stimulasi saraf, di mana saraf tersebut berhubungan dengan organ tubuh kita ya. Jadi apabila terjadi permasalahan, maka bisa disembuhkan dengan cara pijatan refleksi ini. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diketahui ya, bahwa pijat urut ini sebenarnya adalah warisan dari leluhur kita, mana ini merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan ya, di mana obat-obatan kimia itu cenderung memberikan dampak negatif bagi kita, karena bahan aktif obat kimia ini biasanya sulit terurai ya, sehingga bisa terakumulasi di dalam tubuh kita. Bahan aktif inilah yang diduga cenderung memberikan dampak lain ya, yang bisa berakibat pada penyakit lain, misalnya kanker ya. Oleh karena itu, sebelum pemakaian obat-obatan kimia, langkah baiknya kita jalani ya langkah alternatif, yaitu terapi pijat urut ini ya. Bagi Anda yang suka dengan terapi pijat urut ini, silakan terus ditonton dan jangan lupa like, subscribe, serta di-share ke semua teman agar Anda mendapatkan informasi terupdate dari channel ini ya. Dan apabila Anda tidak suka, silakan diabaikan saja.
Apabila kurang keras dalam pemijatan, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah tangan kiri, tangan kanan dilipat ke belakang, tetap terus kita berikan pijatan ya dengan siku tangan kanan tadi ya. Kemudian setelah dirasa cukup, maka tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Terutama di daerah seputar punggung yang biasanya banyak terjadi permasalahan ya, kita berikan atau kita solusikan agar keluhan di seputar punggung khususnya nanti akan hilang. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya masih dalam posisi tengkurap tadi, kepala kita pijat-pijat. Rambut kita tarik-tarik lembut. Kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan dan sebaliknya ya. Sehingga permasalahan di seputar kepala nanti akan hilang. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya mula-mula tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Sehingga harapannya asam laktat yang terakumulasi di tangan nanti akan hilang, dibuang dan terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat urut ini bisa juga sebagai langkah untuk membersihkan kulit ya, dan memberikan nutrisi bagi kulit. Pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri kita pijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan di sela tulang belikat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Masih dalam tengkurap tadi, tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Mungkin terdapat banyak permasalahan di seputar tangan ya, baik tangan kiri maupun tangan kanan. Oleh karena itu ya perlu kita solusikan sehingga permasalahan di seputar tangan nanti bisa teratasi dan hilang ya. Pada telapak tangan kanan juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat. Jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu ya tubuh kita palingkan ke kiri dan kanan sebagai langkah untuk relaksasi ya. Setelah itu dilanjut dengan langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya ya, kaki kiri mula-mula dioles dengan minyak dan dipijat, dan dilanjut dengan kaki kanan juga demikian, serta berakhir pada kedua kaki ya, kita pijat-pijat dari bawah sampai ke atas. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat ke depan semacam kita olahragakan ya, agar terjadi relaksasi antara kaki ya, pinggang bahkan sampai ke punggung ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Dilanjut pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat, mula-mula arahnya melingkar ya, atau spin ya. Kemudian setelah itu kita solusikan apa yang menjadi permasalahan di sekitar perut, mulai dari membetulkan peranakan, mungkin perut kembung atau kram ya. Pijat perut ini juga bisa sebagai sarana untuk diet ya. Barangkali Anda mempunyai permasalahan perut yang kendor, bisa dipulihkan dengan cara seperti ini ya. Yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut, karena di dalam perut itu terdapat organ yang vital yang sangat sensitif terhadap tekanan atau pijatan ya. Oleh karena itu disarankan tidak perlu memijat perut apabila tidak ada permasalahan yang khusus ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi telentang tadi ya, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat ya, dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Untuk pangkal lengan ya, kedua pangkal lengan itu kita berikan pijatan ya. Ini sangat bagus bagi mereka yang mengalami batuk-batuk, utamanya batuk karena kecapean dan sesak napas ya.
Dengan cara seperti ini maka batuk dan sesak napas akan sembuh ya. Mungkin pijat urut ini bisa Anda praktekkan pada pasangan Anda ya. Nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda, dan Anda tidak tergantung pada pemijat orang lain, apalagi yang memijat itu laki-laki ya. Oleh karena itu silakan ditonton dan disimak video ini dan silakan dipraktekkan pada pasangan Anda. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya, mula-mula kepala itu dipijat-pijat ya. Kepala dipijat-pijat, rambut ditarik lembut, dan kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Dan setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kepala kanan dan sebaliknya ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pada punggung ya, baik bagian kanan maupun bagian kiri secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Karena pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan menambahkan demi sempurnanya konten ini atau sekedar bertanya. Untuk itu kami persilakan ya, dan ditulis dalam kolom komentar. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Kalau komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka komen Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri dan Anda akan mendapatkan reputasi yang kurang baik dari YouTube ya. Oleh karena itu silakan berkomen secara bijak ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Mula-mula tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pada telapak tangan kiri kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Zat refleksi ini ya merupakan stimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Jadi apabila terdapat kendala ya, kita bisa disembuhkan dengan pijatan refleksi ini ya.
tangan kiri ya, terus kita berikan pijatan ya. Dapat dipastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi pada tangan, khususnya pada tangan kiri, nanti akan hilang dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Asam laktat inilah yang keladi rasa kecapean ya. Jadi apabila Anda banyak terakumulasi asam laktat, nanti Anda akan terasa capek ya, dan berakhir pada demam. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada sela atau pangkal lengan. Kemudian setelah itu tubuh kita angkat 3 kali sebagai treatment kesetimbangan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan, turun terus ke pinggang bagian kanan, pantat, dan berakhir pada kedua kaki ya. Kita berikan pijatan setelah treatment secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Demikian juga setelah itu si pasien kita palingkan ke kanan dan kita berikan pijatan ya, mulai dari tangan kiri ya, sampai ke pinggang, bahkan sampai ke kaki kiri. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya mula-mula si pasien kita silakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pinggang kita pijat-pijat, dari punggung juga kita pijat-pijat, serta kepala kita pijat-pijat, serta rambut kita tarik, dan kedua telinga juga kita tarik rambut. Ini bisa menimbulkan penyakit migrain dan vertigo. Kemudian setelah itu kita berikan treatment dengan penumpu lutut kita. Kemudian tubuh pasien kita tarik ke belakang 3 kali 3 posisi seperti ini ya. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri 3 kali dan ke kanan 3 kali. Nah, saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.